Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah serta amalan-amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kesan besar dalam salat Isya tadi yang dibacakan pada kita Quran surah ke-17 Al-Isra dari ayat ke-9 tadi sampai dengan ayat ke-16 nya, bahwa pedoman hidup kita selalulah kita berusaha mendekat pada tuntunan Al-Quran, karena itu solusi terbaik yang bisa memberikan petunjuk yang solutif dalam kehidupan kita. Bahkan Allah tegaskan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran surah 17 ayat 9 paling kanan sebelah atas. Sungguh saya jadikan Quran ini pasti memberikan solusi terbaik bagi hidup Anda. Demikian cara memahaminya. Jadi kalau Anda punya masalah tidak bisa Anda kerjakan, tidak bisa Anda selesaikan, sebetulnya boleh jadi bukan karena Anda tidak mampu menyelesaikannya, tapi Anda belum melihat solusi terbaik untuk mengatasinya. Nah, itu ada di Quran. Ya? Baik, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan kami berikan kabar gembira kalau ada orang yang ingin mengamalkan nilai Quran, tidak sekedar menjadi solusi bagi kehidupan dia, tapi setiap amalan itu akan dihitung untuk melahirkan pahala bagi hidup Anda di kemudian hari. Jadi bedanya begini, Anda punya masalah, Anda boleh ikut training, ikut pelatihan, Anda belajar, Anda selesaikan masalah itu. Dan bisa jadi selesai masalahnya, tapi kata Quran itu bukan solusi yang terbaik. Karena yang terbaik itu bukan hanya memberikan solusi seketika buat masalah Anda, tapi mengantarkan solusi itu pada kehidupan Anda di masa yang akan datang. Lebih baik lagi. Ya, jadi bagaimana caranya? Saya haus, saya minum sekarang. Minum ini kan menghilangkan haus saya sekarang. Tapi apakah minuman ini akan menghilangkan haus saya di kehidupan akhirat nanti? Jadi kalau saya tidak ambil petunjuk itu, sekarang saya hilang hausnya. Tapi besok saat saya kehausan, apa yang bisa saya selesaikan? Karena bekal akhirat beda dengan dunia. Makanya ada tawaran dari Quran. Ketika tawaran diberikan, hausnya ikut hilang juga. Nggak ada ruginya Anda. Apakah dengan membaca bismillah saya minum, hausnya tidak hilang? Kan gelasnya sama. Minumannya sama. Ya, yang diminum kadarnya sama. Hausnya hilang. Dan kalimat itu ketika saya katakan bismillah, dituliskan pahala. Pahala itulah yang mengatasi kesulitan saya di akhirat nanti saat saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya disebut dengan ajrun, dilipat gandakan dengan kata kabir. Ajrun kabira. Nanti yang sekarang hausnya hilang, tapi nanti ada haus yang lebih dahsyat di kemudian hari. Kalau Anda nggak siapkan bekalnya, lihat nanti apa yang terjadi. Paham ya? Dan Allah kemudian sampaikan di penghujung-hujung ayat yang tadi kita dapati, ingat baik-baik, bahwa kebanyakan orang kalau terlampau banyak maksiat, maka itu bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafassaqu fiha. Kalau kami ingin datangkan hukuman pada satu negeri, maka tandanya banyak kemaksiatan dibuat di negeri itu. Kalau orang sudah banyak maksiat, artinya Anda dengan sendirinya mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hati-hati teman-teman sekalian, ya, longsor, banjir, ya kan? Awas, longsor, gempa, banjir, tsunami, longsor, gempa, banjir, tsunami, itu ya. Itu bisa sumbernya dari sini. Jadi kalau orang sudah meninggalkan ini, insya Allah longsor, lah kan, gempa, kita kurangi, banjir, tsunami, kita hilang. Dan orang berkata, kenapa saya pilih pemimpin Muslim, tapi masih ada yang seperti itu? Ya karena andanya masih ada. Ya karena perilaku andanya masih buruk. Jadi bukan karena orangnya baik, perilaku anda yang buruk. Ali bin Abi Thalib pernah disoal oleh orang di masanya. Ali, zaman Abu Bakar tenang-tenang aja. Zaman Umar enak. Zaman Utsman gak banyak masalah seperti zaman kamu sekarang. Kenapa zaman Anda banyak masalahnya? Kata Ali, karena zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, rakyatnya kayak saya.
Sekarang ini saya pemimpinnya, rakyatnya kayak kamu. Itu masalahnya. Nah, kita kembalikan dulu ya ke persoalan kita. Kita simpan ini longsor, gempa, banjir, dan tsunami. Sekarang lihat baik-baik. Ayo bikin status. Anda pindah pada fase berikutnya untuk memahami isinya. Ini fase yang kedua. Ilmunya disebut dengan tilawah. Nabi kemudian sampaikan, Nabi pahamkan pada para sahabat, masuk pada fase yang ketiga. Apa namanya? Al-amal. Ya, amalkan. Amalkan. Dan ini kemudian disupport oleh Quran. Amalkan, amalkan, amalkan. Sehingga perbuatan ketika diamalkan bersumber dari Al-Quran, maka disebut salih yang Allah ridai. Maka selalu disandingkan kalimat amal dengan soleh kalau menunjuk pada baik. Ya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Jelas di sini? Baik, berubahlah kemudian tipikal masyarakat dan proses untuk beramal soleh ini Nabi tidak sekedar berteori, tapi Nabi langsung praktekkan dengan diri beliau, ditunjukkan pada umat menjadi tuntunan. Jadi bukan sekedar tontonan, tapi Nabi menuntun sehingga jadi tuntunan dalam hidup. Jangan tonton saya begini, tapi saya tuntun Anda untuk begini. Ketika saya kerjakan, Anda ikuti. Nah, semua yang ditontonkan oleh Nabi, sehingga bisa dituntun oleh umatnya, itu yang melekat pada semua aktivitas Nabi disebut dengan hadis namanya. Hadis, kan? Ma'usnida ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw sifatin khuluqiyatin. Semua yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan beliau berupa informasi, atau perbuatan beliau berupa contoh, atau bahkan ketetapan beliau yang enggak disebutkan, tapi beliau menetapkan. Suaranya enggak ada, melarang tidak, mencontohkan ngambil juga tidak, tapi itu ketetapan diperbolehkan. Seperti daging bob, yang saat saya kisahkan, Khalid bin Walid menombak bob, yang mirip-mirip biawak itu, tapi agak berbeda jenisnya, bukan dengan yang seperti sama sekarang. Ditombak, dihadirkan pada Nabi. Ketika sudah dimasak baik-baik, kemudian dihadirkan. Nabi tidak makan, tapi Khalid ingin memastikan apakah tidak makannya Nabi ini ya haram hukumnya atau boleh, cuman Nabi tidak terbiasa memakannya. Maka dicoba kemudian oleh Khalid, Nabi tidak melarangnya. Artinya apa? Itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Disebut dengan takrir namanya. Paham ya? Kenapa Nabi nggak makan? Karena bagi Nabi kalau ada kambing, kenapa makan daging bob? Jelas ya? Kalau ada ayam, kenapa harus makan biawak? Dalam kondisi tertentu saja itu boleh dimakan. Tapi Khalid mesti mencoba itu karena Khalid aktivitasnya banyak di medan perang. Beliau orang lapangan, berinteraksi dengan pasukan, dengan musuh yang tidak setiap waktu mendapatkan kambing guling. Sedang perang begini, Khalid lapar, kambing guling. Masya Allah. Ya bagaimana perangnya? Ya kan? Nah, karena itulah kemudian saat-saat darurat mesti menemukan hewan-hewan spesifik. Tapi kalau nggak tahu hukum, bagaimana bisa mencobanya? Makanya langsung dicoba di hadapan Nabi supaya dipastikan hukumnya. Begitu mau ngambil, kata Nabi, haram ya Khalid, tidak akan disentuh. Kalau halal Nabi biarkan. Cuma Nabi nggak makan supaya nanti orang nggak kerepotan kalau tidak terbiasa memakannya. Paham ya? Di begitu berperang, kami nggak ada, nggak usah khawatir. Bab jadi, bab. Terapkan hukum sekarang. Pasukan kita keluar. Ada denjakannya di angkatan lautnya. Ada Paskas jadi udaranya. Ada Kopassusnya pasukan Mawar yang daratnya. Keluar tempur, gerilya. Rakasai oleh Ahana Sutyon. Dibuat teorinya. Keluar kemudian. Di gerilya hutan luar biasa. Sedang perang. Gimana mau cari kemudian makanan seperti antum sekarang? Mau ke KFC? Nggak ada. Kan? Mau ini? Nggak ada. Mau ini susah. Cari kemudian hewan-hewan spesifik seperti dicontohkan yang dulu. Oh ini sifatnya. Bob ini bukan cuma bobnya. Tapi sifatnya apa? Hewan darat yang tidak hidup di dua air. Berarti setiap ada hewan seperti sifatnya boleh saya makan. Ambil. Kalau tidak tahu hukum ini, bagaimana nanti saat peperangan? Mau makan, Panglima bagaimana? Belum ada hukumnya. Tahan. Panglima bagaimana? Belum ada sunnahnya. Tahan. Lama-lama lapar. Kata musuh, nggak usah tembak, ntar mati sendiri. Ada hukum di situ. Nah, itu takdir. Sifat, karakter. Sifat itu disebutkan. Ya, jadi ketentuan dari Nabi, misal ciri-ciri fisik Nabi SAW. Itu kan sifat-sifat. Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengumpulkan dalam kitabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ya,
komprehensivitas kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bab pertama diterangkan bagaimana ciri-ciri sifat karakteristik fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya yang kata beliau tidak terlampau lurus, tidak terlampau ikal, ya, tidak keriting, tidak memanjang lebar, biasa-biasa saja. Tubuhnya yang tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Kulitnya yang tidak terlampau putih sangat ataupun hitam sangat, sedang-sedang. Ya, kemudian disebutkan bagaimana rambutnya, bagaimana jenggotnya dengan uban 20-nya dan sebagainya. Disebutkan. Itu namanya sifatun khilqiyatun wa khuluqiyatun. Melekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua persoalan contoh ini aplikasi dari nilai-nilai ini. Ketika dipraktekkan jadi contoh terbaik, tuntunan. Karena Quran itu solusi terbaik, maka contoh Nabi pun menjadi contoh terbaik. Nah, tadi ingat baik-baik saya sebutkan ayatnya. Kalau Anda praktekkan ini dalam kehidupan kita, Anda tidak hanya sekedar bisa menyelesaikan masalah Anda, tapi Anda dalam saat bersamaan membawa pahala untuk menyelesaikan masalah Anda di akhirat nanti. Solusi untuk akhirat Anda. Misal, mohon maaf ya, Anda mau makan. Makan mengobati apa? Lapar. Makan itu obat lapar. Artinya ketika makan, lapar hilang, gitu kan? Baik, sekarang Nabi mencontohkan bagaimana cara makan. Kan di Quran turun ayat waqulu washrabu, Quran surah 7 ayat 31. Waqulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan, minum, jangan berlebihan. Caranya bagaimana? Ya, berlebihan bagi si fulan beda dengan yang lainnya. Bagi saya Ustaz, berlebihan itu kalau lewat 3 piring. Ya kan? Kalau si fulan 1 piring cukup. Seperti apa gambarannya? Dan Nabi mendetilkan kemudian seperti apa gambaran makan yang baik itu. Bahkan dimulai dari bagaimana menyentuh makanannya. Sampai Imam Malik membuat langsung bab khusus sifat kehidupan Nabi SAW. Disebutkan sifat makannya. Dalam Al-Muwatta bagian sifat Nabi nomor hadis ke-32, paling kanan sebelah bawah. Bagaimana ketika kedatangan Abu Sulma datang. Kemudian dengan anaknya. Disimpan makanan-makanan. Mengambil makanan yang jauh darinya. Maka Nabi mengajarkan. Ya ghulam, idha qaddima ta'am, khudh biyaminika ma yali. Duhai anakku sayang, kalau ada makanan dihidangkan, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Jadi kalau Anda ngambil makanan tangan kanan, teman Anda ngambil tangan kanan, Anda mengamalkan tuntunan dari Nabi, dia hanya ngambil saya dengan tangan kanan dia. Sama-sama kanan kan? Sama-sama kanan. Bedanya ketika Anda gunakan tangan kanan, mengikuti petunjuk Nabi, dasar ini, maka dituliskan pahala untuk Anda. Paham? Apa manfaat pahala ini? Bukan sekarang, nanti akhirat, saat Anda meninggal dunia. Begitu Anda wafat, ini nggak akan ikut. Tangan Anda cuma jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, mengatakan ini. Tapi ini nggak akan ikut ke akhirat. Makanan nggak ikut, makanan keluar lagi, piring nggak ikut, alam kubur juga nggak ada. Tapi saat Anda pulang, nah ini yang Anda bawa. Kalau Anda nggak percaya, silakan meninggal aja duluan. Kita lihat. Ada nggak faedahnya pelajaran kita malam ini? Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, ini gambarannya yang Anda bawa pulang. Nah, aspek kebaikan yang tidak hanya melahirkan kemudian solusi dunia, tapi ada nilai pahala ke depan itu disebut dengan hasanah namanya. Kebaikan yang melahirkan pahala. Hasanah. Hasanah. Jika Anda kemudian ikuti Nabi untuk mendapatkan hasanah ini, setiap keteladanan yang mendapatkan solusi terbaik, dan Anda punya nilai terbaik di situ, maka disebut uswah namanya. Apa namanya? Uswah. Uswah. Jadi ini Nabi memberikan tuntunan mengantarkan kepada hasanah, solusi lahir, Anda jadi orang terbaik di bidangnya, mau makan, minum, ambil tangan kanan. Maka Anda jadi contoh bagi yang lain. Solusi, selesai datang masalah, masalah datang, solusi datang, masalah hilang, Anda jadi contoh. Dapat pahala. Dapat pahalanya disebut dengan apa? Hasanah. Tuntunan terbaik disebut apa? Uswah. Turun Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah ke-33 ayat 21. Nah, kalau ini Anda biasakan jadi tuntunan hidup. Saya mau minum, ikuti Nabi. Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut nama Allah. Begitu mau diminum, bismillah. Ya, lengkap bismillahirrahmanirrahim. Singkat bismillah. Selesai, alhamdulillah. Minum lagi, bismillah. Selesai, alhamdulillah. 3 tegukan, minum lagi, bismillah. Selesai, alhamdulillah. Allahu akbar. Demi Allah saya katakan, kalimat itu menghadirkan pahala. Anda jadi contoh. Bahkan nanti ada asar dari kalangan ulama, jika Anda menempuh minuman seperti itu, maka minuman itu akan menjaga Anda dari maksiat.
Setiap makanan yang disebut nama Allah dan ditutup dengan nama Allah, maka makanan itu akan jadi energi positif untuk ibadah Anda plus menjaga Anda dari berbuat maksiat. Akan dijaga oleh Allah. Jadi begitu masuk ke mata, itu masuk yang halal. Halal. Begitu masuk, mata akan support kepada yang baik-baik. Ya, begitu masuk ke tangan, tangan support yang baik-baik. Karena itu, jika Anda seseorang memakan yang haram, atau dia memakan tidak menggunakan nama Allah di dalamnya, maka makanan itu tidak akan menghadirkan energi positif pada kebaikan. Nanti yang jelek-jelek yang muncul, malas. Ya, kok ada orang makan sedikit tapi energi kebaikannya banyak. Anda makan banyak, energi kebaikannya sedikit. Dia sedikit tidur, Anda sedikit-sedikit tidur. Kan? Bisa. Dia sedikit makan, Anda sedikit-sedikit makan. Kan? Nah, jadi kenapa perbedaannya? Mungkin yang Anda makan kurang berkualitas dalam pandangan Allah. Jelas ya? Halo? Jelas? Nah, kan? Nah, ini, kalau ini jadi Anda jadikan cara hidup, bisa. Saya mau jalan, bagaimana jalan Quran? Quran surah 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Quran surah 31 ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong kalau berjalan. Apa contoh nabinya? Lihat di hadisnya. Begitu dipraktikkan jadi kebiasaan harian Anda, berubah dari hadis jadi sunnah. 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 Anda punya Al-Quran, Anda punya sunnah. Begitu Al-Quran dan sunnah kemudian diturunkan untuk memberikan solusi pada masyarakat jahiliyah yang tidak ada Google, yang nggak ada Facebook, yang tidak ada Instagram, yang kemajuannya tidak seperti sekarang. Tiba-tiba terangkat martabat mereka, sifat jeleknya hilang, duddus syarri, sifat khairnya muncul, nafa' itu muncul, membawa perkembangan dibawa ke setiap masa. Maka jadi solusilah Al-Quran, sunnah dalam kehidupan. Maka itulah yang kita coba tampilkan dalam taklim kita. Sampai hari ini kita berdiri di sini, duduk bersama-sama. Kenapa kita buat syiar Quran Sunnah Solution? Karena kita coba ingin tampilkan solusi terbaik dalam kehidupan. Maka kami bagi kepada fase-fase. Kalau Anda sadar dengan pelajaran kami, bukankah kami dorong untuk menghadirkan fase ini? Untuk apa kami buat ahli Al-Quran? Kita belajar menghafal sama-sama, kalau bukan untuk qiraah kita matangkan. Untuk apa kita bahas dalam setiap solusi pertanyaan dihadirkan? Dari Qurannya gini, hadisnya begini. Kalau untuk menunjukkan nilai dari Quran, dari Sunnah. Dan ini tidak akan ada faidahnya kalau kita tidak memulai untuk mengaktualisasikan itu dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, saya ingin buat bagan sedikit. Nanti saya tutup dengan penjabaran kita pada malam ini. Dan saya umumkan beberapa informasi. Setelah saya tawarkan dulu, saya sampaikan. Boleh dihapus? Boleh. Alhamdulillah. Nah, silahkan. Baik. Jadi pertanyaannya yang mana yang harus dihapus ya? Itu masalahnya, Mas. Ya. Karena antum dosa kalau menghapus sembarangan. Orang belum selesai dan belum saya berikan isyarat. Enggak apa-apa lah. Ini wajah orang Pandeglang. Antum dari Pandeglang ya? Jauh-jauh dari Pandeglang buat menghapus. Silakan. Masya Allah. Jazakumullah khair. Semoga Allah berikan pahala sekaligus mengampuni dosa-dosa. Terutama dosa menghapus yang tidak seharusnya dihapus. Baik. Bismillah. Lihat sini. Zaman Nabi, nabinya masih hidup? Halo? Zaman Nabi, nabinya masih hidup? Jelas masih ya. Nabi masih hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Diturunkan ke masyarakat, beliau mengajar. Apa yang diajarkan beliau? Halo? Saya sudah hampir 2 jam saya terangkan. Baik, apa Al-Quran ya? Turun wahyu, apa namanya? Al-Quran. Dijelaskan tadi jadi apa? Dengan apa dijelaskan? Hadis, kan? Jadi pedoman, jadi apa? Sunnah, kan? Baik. Baik, diajarkan pada siapa? Masyarakat yang hadir pada saat itu. Sifatnya jahiliyah. Perhatikan baik-baik. Kemudian mereka terangkan. Sifat ajaran ini tadi saya terangkan ada 3 fase. Qiraah, tilawah, amal. Ya. Qiraah, kemudian tilawah, amal. Perhatikan baik-baik. Lihat ya, karena ini mungkin tidak saya sebutkan kembali. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, bukan sekedar bacaan, tapi diturunkan sebagai hudan, solusi kehidupan. Solusi hidup, ingat itu, ya, ingat solusi. Allah turunkan Quran tujuannya bukan sekedar dibaca, tapi isinya solusi kehidupan kita. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Apa tujuannya? Hudan linnas. Solusi untuk hidup manusia. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas isinya solusi hidup kita.
Diterangkan ini, bacakan, pahami, amalkan. Praktek ini semua dirangkum dalam hadis, jadi kepribadian disebut dengan sunnah. Baik, di setiap ada persoalan tanyakan ya Rasulullah, jawab oleh Nabi. Begini solusinya, begini solusinya, begini solusinya. Ini maknanya, ini maknanya, ini maknanya. Nah, setiap ada masalah, karena langsung sumbernya ada, solutornya ada, maka pada saat itu semua persoalan selesai dengan keterangan Nabi SAW. Maka dari itu, tidak akan pernah Anda kenal pada saat itu disiplin-disiplin pengetahuan. Silakan cek. Pada zaman dulu apakah ada misalnya ilmu Al-Quran? Tidak ada. Apakah ada ilmu tafsir? Tidak ada. Apa ada ilmu asbabun nuzul? Tidak ada. Tidak ada disiplin ilmu yang dipelajari. Yang ada solusi langsung ditanyakan kepada Nabi. Begitu ada masalah, tanyakan Nabinya. Paham sampai sini? Paham. Alhamdulillah. Nabi SAW meninggal dunia. Sifat manusia, karena beliau manusia, kemudian dengan itu diwafatkan oleh Allah seperti manusia lainnya. Baik, risalahnya ditetapkan sebagai bukti mukjizat dari misi kerasulannya. Itu bedanya dengan kita. Kita meninggal karena kita bukan rasul, tidak ada risalah. Nabi kemudian meninggal karena beliau adalah rasul, maka risalahnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama beliau 4 kali di Quran, Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 di ayat kemudian yang kedua, juga Quran surah ke-48 ayat 29. Itu ketika disebutkan 4 nama ini, ditunjuk sifat kemanusiaannya, ditunjuk sifat kenabiannya, dan ditunjuk sifat kerasulannya. Dan dibedakan ketiganya untuk memberi contoh pada kita semua. Sifat kemanusiaannya sama dengan kita. Makan, kita makan, beliau makan. Kita minum, beliau minum. Kita berumah tangga, beliau berumah tangga. Bahkan semua yang dikerjakan oleh beliau contoh terbaik untuk kita semua. Jelas? Dan kita meninggal, beliau juga meninggal. Paham? Sifat kenabian beda dengan kita. Ya, beliau nabi, kita bukan. Makanya nanti ada sifat kekhususan Nabi yang tidak dimiliki kita. Contoh, Nabi menikah lebih daripada 4 perempuan. 4 istri. Istri beliau lebih daripada 4. Ya, ada kemudian dari 11, kemudian hidup dengan beliau 9 orang, sampai dengan Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia. Kita karena bukan Nabi, dan tidak ada hikmah kenabian pada diri kita, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan Anda menikah dengan 1 orang, ada asbab yang lain Anda bisa kemudian menikah dengan lebih daripada 1 orang, tapi dibatasi jumlahnya. Paling maksimal berapa? Kencang sekali. Kemudian, tenang Bu ya, saya nggak bahas itu. Teruskan. Nah, itu sifat kenabian. Sifat kerasulan beda dengan kita. Di Rasul beda lagi dengan sifat kenabian. Karena Nabi itu risalah untuk pribadi, Rasul nanti ada risalah untuk dirinya dan contoh bagi umatnya. Di Nabi dapat perintah, berlaku untuk beliau, berlaku bagi umat. Kalau tadi kan tidak, nikah lebih daripada 4, berlaku untuk Nabi, Anda tidak. Jelas ya? Baik, dan tidak ada Nabi lagi, jadi nggak ada peluang untuk Anda. Ingat ya? Tapi Rasul tidak. Risalah untuk beliau, tapi isinya juga untuk kita. Salat, turun risalah. Muhammad salat. Ya, misal, turun Quran surah ke-17, ayat 78. Paling kiri sebelah atas. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Salat 5 waktu. Nah, karena risalah turun bagi beliau, risalah beliau salat. Salat Nabi salat, Masya Allah. Nabi Rasul. Turun surah sekaligus surah surga. Inna atainakal kautsar. Muhammad, kamu belum wafat, tapi kami telah siapkan surga terbaik untukmu. Nikmatnya banyak sekali di dalamnya. Belum wafat, surganya sudah turun. Berita surganya. Luar biasa. Dipuji di Quran. Ada kalimat-kalimatnya. Disebut oleh Allah sebagai luar biasa. Manusia yang sangat luar biasa. Penyabar, taat, tawadu, segalanya. Apa yang terjadi? Masih sholat. Turun ayat sholat, masih sholat. Nanti kita lihat. Nah, karena beliau Rasul, turun perintah sholat, risalah itu mencakup umum. Karena Rasul itu sifatnya risalah pribadi dan disebarkan pada umat. Karena itu sifat sholat tidak hanya berlaku bagi Rasul, tapi bagi umat. Ya, nah sekarang umatnya, Nabi bukan. Rasul bukan. Adakah ayat Quran turun menjamin surga antum? Tidak ada. Baik, antum masuk surga tanpa hisab? Belum tentu. Antum dipuji oleh Allah? Belum tentu. Antum punya gelar dari Allah? Tidak. Masya Allah. Nabi yang punya segalanya masih sholat. Anda yang tidak punya satu pun dari yang saya sebutkan tadi, Anda tidak salat. Anda siapa? Anda siapa? Baik, makanya coba dilihat baik-baik. Karena itu ada ulama yang mengatakan, teman-teman sekalian, tasbih kita kepada Allah dibedakan dengan yang lain. Tumbuhan tasbih, binatang tasbih. Bahkan tasbih mereka pun disampaikan oleh Quran. Mereka bertasbih setiap saat. Malu sama pohon-pohonan, malu sama binatang yang kadang disembelih oleh kita. Antum yang makan, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba lihat, cek lagi diri kita sendiri. Walaupun mereka tidak salat seperti kita. Baik ya, monyet salat tidak?
Tidak. Manusia sholat tidak? Sholat. Jadi kalau ada manusia tidak sholat sama dengan? Bukan. Anda yang mengatakan itu. Manusia sedang keluar dari fitrah kemanusiaan. Anda yang katakan itu. Antum jangan mengeluarkan kalimat yang tidak tepat ya. Nanti kemudian saya dipotong lagi. Nanti luar biasa. Ini belajar yang baik ya. Fokus. Lihat baik-baik. Paham di sini? Nabi meninggal dunia. Menyampaikan pada para sahabat. Kemudian para sahabat mulai menyebarkan kembali. Ada yang tinggal kemudian di Mekah. Seperti siapa? Siapa yang pernah di Mekah? Halo? Oh, tidak ada wallahu a'lam. Tidak ada sahabat satupun yang bernama wallahu a'lam ya. Misalnya yang tinggal di Mekah itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wafat kisaran tahun 68 Hijrah. Dan ada yang tinggal di Madinah. Ya, di Madinah seperti Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Wafat kisaran tahun 30 Hijrah. Dan ada lagi yang misalnya ke Baghdad, ya, wilayah Irak, ya, Baghdad. Seperti Abdullah bin Mas'ud, ya, bin Mas'ud. Ya, wafat kisaran tahun 32 Hijrah. Ada lagi yang ke Kufah seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang ke Yaman seperti sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ada yang ekspedisi sampai ke Afrika Utara seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, Aljazair sampai ke Syam. Ya, ada yang kemudian ke Ethiopia bahkan di awal masa Nabi seperti sahabat Ja'far bin Abdul Muttalib. Ada yang sampai ikut kemudian ke bagian ke Cina, ada yang mampir di Baros di Nusantara dan sebagainya. Banyak sekali, luar biasa. Ini menyebar. Menyebar. Persoalannya, Nabi masih hidup tidak? Tidak, kan tadi sudah bilang kita. Nabi meninggal dunia, kan? Nabi wafat, menyampaikan ini para sahabat membawa ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang persoalannya, beliau mengajar segala keterangan yang disampaikan oleh Nabi. Hanya persoalannya adalah ketika ada persoalan-persoalan ditanyakan pada masa itu, karena nabinya sudah tidak ada, maka jawaban-jawaban itu mengalir kemudian dari lisan para sahabat yang mulia ini. Nah, sekarang persoalannya, Islam semakin meluas atau semakin mengecil? Meluas. Bahkan Islam kemudian meluas sampai ke Afrika Utara. Afrika Utara dulu itu provinsi, Pak. Provinsi gubernurnya namanya Musa bin Nusair. Musa bin Nusair di antara panglimanya Tariq bin Ziyad. Dapat permintaan pertolongan, minta bantuan dari Spanyol, minta dibebaskan dari kekejaman Raja Rodrik. Dikirim ke sana 10.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Datang sampai ke sana. Artinya Islam membuka gerbang sampai ke Eropa. Sampai Sisilia, sampai ke dekat kemudian ke Italia dan sebagainya. Ini Afrika Utara. Ada yang kemudian ke Eropa lewat Spanyol. Ada yang sampai ke Asia dan sebagainya. Nah, sekarang persoalannya, Islamnya semakin meluas. Orangnya, ini yang pakar-pakarnya kan terbatas. Ya, sahabat kan tidak bisa menetap ke semua tempat. Kemudian, ini punya murid. Yang paling menarik adalah, lihat baik-baik. Di sini inti yang mau saya sampaikan. Perhatikan, karakteristik sahabat Nabi, zaman tabi'in, itu sangat berbeda dengan masa-masa setelahnya. Dari beberapa bagian. Bagian pertama, dari faktor kekuatan mengingat. Orang Arab dulu, bahkan bila dibandingkan dengan Arab sekarang, itu ada perbedaan. Orang Arab dulu kekuatan mengingatnya luar biasa, Pak. Luar biasa. Bahkan mereka bisa membuat syair seketika. Jadi lihat Anda bikin syair seketika. Dan ingat persis Anda dan sebagainya. Saya mendapati yang seperti ini saat saya pertama ke Libya. Itu kami punya bagian bidang administrasi. Namanya Ustadz Mabruk. Itu ketika ketemu dengan beliau itu luar biasa. Begitu melihat dia tahu ini siapa. Sampai nasab urutan ketiganya dia tahu. Saya jalan dengan seorang teman, tanya, Syahdi manwa? Wah, mahrus. Anta mahrus bin fulan, bin fulan, bin fulan. Dari sekian ribu orang yang pernah ada di situ. Nah, jadi ketika di masa Nabi SAW itu ingatannya luar biasa. Sampaikan begini. Makanya ilmu hadis kenapa bisa sampai ke kita hadis-hadisnya? Karena diriwayatkan oleh orang-orang yang kuat ingatan. Kuat, sampaikan lagi. Dalam ilmu hadis disebut dengan dhabit namanya. Syarat hadis sahih itu ada 5. Ya, mattasalah isnaduhu binaqlil abdid dhabit anil abdid dhabit. Ya, anil abdid dhabit min ghairi syudzudin wala illatin qadihatin. Paham? Gitulah kurang lebih ya. Nah, jadi dhabit kuat ingatan. Nah, ini begitu Islam menyebar luas, semakin luas, semakin berkembang zaman, semakin menurun
Semakin berkembang sini, agak berbeda pemahaman, sumber harus meluas. Yang kedua, tipikalnya, tuntunan umatnya berbeda. Tuntutan umatnya lain. Zaman berbeda, tuntutannya lain. Karena penyesuaian zaman beda dengan yang lainnya. Awal-awal 2000-an, itu HP 3315, Nokia. Kekinian sudah geser sini, gitu kan? Sampai AK yang dibuat dari fiber sekarang, tinggal dibuka, keluar, dan sebagainya. Setiap zamannya beda-beda. Dulu orang pakai unta. Ya, kemudian datang motor. Setelah itu ada mobil. Mobil juga macam-macam. Ya, mobil mereknya pun berkembang-kembang. Dulu kijang, semua bisa masuk. Ya, bapak, mama, nenek, kakek, ini masuk kijang semua. Ya kan? Nah, sekarang kijangnya berubah. Ide Nova jadi apa, jadi macam-macam dan sebagainya. Berubah. Zaman mengikuti masanya, tuntutan karena berbeda. Nah, karena itulah kemudian, karena ini tuntutan meluas, banyak orang-orang terbatas, maka para ulama dengan kejeliusannya, yang kuat-kuat menghafal, sekaligus menuliskan pengetahuan tadi dalam bentuk tulisan-tulisan yang kemudian dikumpulkan. Pengumpulannya disebut kodifikasi, jadilah buku di situ. Nah, informasi yang disumpulkan dengan bab-bab tertentu, urutan-urutan tertentu, dengan panduan-panduan tertentu, ini yang disebut dengan masa kodifikasi. Pengumpulan. Sehingga ada orang mengumpulkan, oh ini saya belajar dari Nabi, saya menerima dari sahabat fulan. Saya belajar tentang kenapa ayat ini diturunkan, apa sebabnya. Ayat Khamar turun, kapan turunnya? Ini, di tempat mana turunnya? Ini, apa sebab turunnya? Ini, dikumpulkan satu, jadi buku namanya buku Asbabun Nuzul. Jelas? Ah, ini ayat ini berlaku enggak? Kan saya baca Al-Baqarah 54. Kok bisa kalau mau tobat bunuh diri dulu? Faktulu anfusakum. Faktulu bunuh. Ah, ini sedang nggak berlaku ayatnya. Itu ayat tentang kisah Nabi Musa. Kok ada Quran menurunkan ayat nggak berlaku ayatnya? Ada ilmunya. Itu dikisahkan untuk memberikan rahmat pada umat masa kini. Di ketika umat berbuat dosa, Allah terangkan, saking sayangnya Allah pada kalian. Dulu dosa seperti ini, itu umatnya kalau mau diampuni, bunuh diri dulu. Dosa syirik. Kalau sekarang Anda bertobat kepada Allah, tinggalkan semua itu, maka Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun ayatnya. Begitu diturunkan, umat kita disebutkan, ini berlaku ayatnya, istighfar, tinggalkan dosanya, tobat nasuha, kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah Quran surah ke-66 ayat ke-8. Tapi dikisahkan umat masa lalu zaman Musa untuk menunjukkan pada kita ini rahmat Allah pada kalian. Kalau dengan turun rahmat begini belum bersyukur juga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengeluarkan kalian dari kesyirikan dengan cara yang paling mudah. Paham ya? Maka hukum tidak berlaku. Dulu kalau ada orang kena najis zaman Nabi Musa, itu bukan cuma dibersihkan najisnya, disobek dengan pakaiannya. Ya, najis nih, sobek. Najis nih, sobek. Najis, sobek. Buka kamu najis, gak bisa disobek ya. Baik, hapus bisa. Ini kena baju, kena pakaian macam-macam. Sobek, sobek, sobek. Zaman Nabi Muhammad, Masya Allah. Sudah, lihat. 1, warnanya. 2, baunya. 3, rasanya. Masya Allah. Ada kotoran di sini. Gak usah disobek. Bersihkan, warna hilang. Unsur pertama, selesai. Bau hilang. Unsur kedua, selesai. 3. Nah, itu yang ketiga. Anda nggak harus kemudian jilat, tidak. Tapi di sini namanya ghalabatul dhann. Ya, dugaan Anda yang terlampau kuat, itu yang digunakan untuk feeling terkuat untuk menilai itu. Ah, saya kira sudah bersih. Bersih, pakai. Setrika, pakai lagi. Zaman Musa, sobek, ambil, selesai. Makanya ketika Allah turunkan rahmat begitu, untuk disyukuri, alhamdulillah. Bayangkan kalau semua sekarang disobek. Kan repot hidup kita. Itu rahmat dari Allah. Makanya saya sering katakan, kalau ada orang-orang pinggir jalan dan sebagainya, sudah tahu pakaian bagus, bolong sini, bolong sini. Mungkin umat teman Musa gitu kan, hadir zaman sekarang. Sudah. Balik lagi lah, ya, sini. Jelas ya? Nah, ini kumpulkan, terangkan. Jadilah kemudian apa yang disebut dengan teori nasakh wal mansukh. Ya, penjabaran dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 106 paling kanan sebelah atas. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami tidak akan pernah hapuskan satu hukum kecuali kami datangkan hukum baru yang terbaik. Mengumpulkan semua turunan-turunan pengetahuan ini, kumpulkan jadi satu, dibuat bab tersendiri. Diberi namalah kemudian dengan kitab namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran.
Al-Burhan, keterangan yang paling jelas fi ulumil Quran, terkait dengan ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran. Ilmu-ilmu memahami Al-Quran. Ada kitab Nasakh Mansukh, ada Asbabun Nuzul, ada keterangan ini, keterangan itu, beliau gabungkan jadi satu sebanyak 30 jilid. Kemudian beliau kumpulkan, wafat tahun 430 Hijrah. Nah, setelah itu disebarkan oleh beliau supaya dipahami. Karena Anda nggak mungkin baca Quran, kan harus paham. Nggak mungkin Anda paham sendiri. Dari mana Anda bisa pahami Quran? Nabinya sudah nggak ada, sahabat sudah nggak ada. Dari mana kita pahami itu semua? Kecuali referensi yang telah disampaikan, ditulis oleh para ulama kita. Maka dari situlah kemudian, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, kemudian mereka menulis kitab-kitab ini, hadirlah kemudian ini. Nah, setiap masanya dengan metodologi berbeda, disederhanakan lagi. Sederhanakan, sampai di masa kita sekarang. Kurang lebih ada 25 bab yang harus dipelajari untuk memahami betul isi kandungan Quran supaya bisa diamalkan dengan baik. Nah, ini saya contohkan misalnya, ini ada Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, Syekh Zarqani. Ini jilid yang kedua. Ada lagi yang paling sederhana. Ya, paling sederhana itu paling simpel, babnya mudah dipahami, sangat gampang, bahasa-bahasanya ringkas, padat. Ini Syekh Mana Al-Qattan membuat Mabahith fi Ulumil Quran atau Dirasah fi Ulumil Quran. Ya, ini kitabnya. Ini mudah sekali, isinya gampang dipahami, dan ini masih asli berbahasa Arab. Ya. Nah, ini. Kalimat-kalimatnya ringkas, padat, gampang. 25 bab. Babnya diurutkan dengan baik. Kapan munculnya ulumul Quran? Kenapa mesti muncul? Kenapa kita mesti belajar ulumul Quran? Apa fungsi Quran? Jelas. Dan ini sudah ada terjemahan. Karena kita itu orang Indonesia, maka tergeraklah kemudian tokoh-tokoh kita, ya, atau penerjemah-penerjemah kita, ustadz kita, untuk membantu memudahkan. Dan pahalanya insya Allah mengalir. Di antara penerjemahannya, ini ada terjemah dari kitab yang kedua tadi, Mabahith fi Ulumil Quran. Ini diterjemahkan oleh Ustaz Aun Rafiq yang orangnya pernah ke sini. Ya, pernah bersama kita di sini, beliau alumni Libya. Itu salah satu yang menerjemahkan kitab Mana Al-Qattan, Mabahith fi Ulumil Quran. Baik. Nah, ini saya cuma tunjukkan bahwa insya Allah mulai bulan depan kita tidak hanya akan menghafalkan Qurannya, tapi juga kita akan mendalami ilmunya. Sehingga kita paham, oh, kalau turun ayat ini berarti diturunkannya seperti ini. Pemahamannya seperti ini. Dan dengan pembelajaran itu mudah-mudahan ketika mengamalkan, maksimalah kemudian pengamalan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya coba meringkas dengan murid-murid kami, sudah kita coba ringkaskan. Nanti insya Allah akan ada diktat. Ya, ada diktat. Tadi sudah saya bawa, cuman tadi saya titipkan di Mas Ica. Ada Mas Ica di belakang? Iya kan? Nanti kita sudah siapkan, teman-teman sekalian. Nanti saya coba sempurnakan dulu. Nanti insya Allah mulai pekan depan saya akan buatkan silabusnya dulu. Jadi ketika Anda akan datang ya ke sini, insya Allah nanti yang jauh, ya, jazakallah khair, akan mendapatkan informasi di Akhir TV. Nanti silabusnya akan ada tiap pekan, apa yang Anda pelajari, babnya apa, materinya apa, nanti referensinya apa. Kalau sudah ada diktatnya, dibagikan diktatnya. Ini insya Allah sudah kita kumpulkan. Ya, jadikan satu seperti ini. Ya, nanti mudah-mudahan jadi panduan ini yang paling simpel, ya, dan insya Allah menggunakan bahasa Indonesia, ya. Baik, insya Allah. Nanti kitabnya saya hadirkan, kita bandingkan dengan kitab. Nanti saya contohkan, ini kitab masa ini pengarangnya sebulan, kitab ini pengarangnya sebulan, ini sebulan. Kemudian kita ringkaskan. Jadi Anda datang kemarin, Anda tahu Anda mau belajar apa, ya, Anda ngerti ini akan dipelajari. Dan sesi pertanyaannya supaya Quran Sunnah Solutionnya hadir. Nanti pertanyaan tetap dikumpulkan dan solusi menjawab didasarkan pada keterangan pembelajaran kita. Jadi kita insya Allah menghafal Qurannya, tahap pertama, memahaminya dengan ilmunya, amalkan lewat interaksi dari tanya jawab kita dalam pertemuan-pertemuan kita. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semua insya Allah dalam pembelajaran kita. Nah, teman-teman sekalian, ini baru Quran, belum hadisnya. Ya? Nah, nanti hadisnya insya Allah setelah ini kita coba sederhanakan. Nah, nanti secara sederhana begini, secara paling gampang memahaminya. Ini kan praktek Nabi. Ini Qurannya di sini. Di mana ditemukan keterangan Nabi? Paling gampang. Sederhana jawabannya, singkat. Cari di kitab-kitab hadis. Ada yang mengumpulkan keterangan Nabi tentang Al-Quran. Babnya ulumul Quran. Ada yang menerangkan keterangan Nabi SAW, tuntunan tadi, dalam petunjuk kehidupan Nabi. Dikimpun. Cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi berkeluarga, cara Nabi berniaga. Macam-macam. Maka dibuatlah, dikumpulkan satu kitab, diberi nama kitab hadis, Kutubul Hadis. Al-Bukhari
Ya, namanya Muhammad, anaknya, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya, dikenal dengan Al-Bukhari, menulis kitab, ditulis 16 tahun. 16 tahun. Di Mekah ditulis sebagian, di Madinah kemudian diselesaikan. 16 tahun ini menulis kitab dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Kitabnya panjang judulnya. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Ulangi. Ya, terlampau panjang singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Al-Jami' kitab saya ini isinya luas. Pembahasannya komprehensif. Ada 97 pembahasan di dalam. 97. 97 ini apa isinya? As-Sahih Al-Musnad. Saya pastikan sumbernya sahih, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukhtasar, ringkas penjelasannya tidak bertele-tele. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya rangkum kehidupan aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunanihi wa ayyamihi. Sunnah-sunnahnya plus kegiatan hariannya. Dibagi 97 ini. Di cara mempelajarinya, Anda jangan cuma koleksi. Sahih Bukhari beli, simpan jadi pajangan. Baca dari awal. Bukan begitu cara berinteraksinya. Kalau mau paling gampang, Anda apa aktivitasnya? Profesi Anda apa? Anda siapa? Laki-laki, perempuan. Anda seorang anakkah? Seorang suamikah? Seorang istikah? Seorang ayah, ibu, kakek, nenek? Setelah Anda tahu posisi Anda, pekerjaan Anda apa? Keluarkan babnya. Misal, Anda ayah, berapa tahun jadi ayah? Kenapa Anda tidak keluarkan bimbingan jadi ayah? Teladan dalam hadis Nabi. Kumpulkan bab rumah tangga, jadi ayah yang baik. Ini tentang ibu, tentang jadi anak. Anda pengusaha, buka kitabul buyu', kitab tijarah, bisnis ala Nabi, keluarkan. Ini, kalau ingin dikompilasikan dengan yang ini, padukan, supaya sinergi Quran Sunnah Solution. Anda pengusaha, keluarkan ayat-ayat bisnis dari Al-Quran. Bab hadisnya keluarkan. Gabungkan jadi satu, dan lihat bagaimana Nabi mencetak seorang Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Yang asetnya sampai sekarang masih ada. Seorang Abdurrahman bin Auf, dari pakaian melekat, tiba-tiba jadi orang paling kaya, kapaknya terbuat dari emas. Sampai ketika saya sampaikan, anak ini sampai bersin. Alhamdulillah. Saking dahsyatnya luar biasa. Ya. Ya. Semua. Kenapa Anda tidak kumpulkan? Bab kitabul ilmi, kitab pengetahuan. Hei Anda yang mahasiswa. Dulu orang belajar dengan Nabi, pinternya luar biasa. Menemukan banyak penemuan-penemuan. Kemudian tersinergi, banyak kreativitas muncul. Dan itu dibawa kemana-mana, dapat peradaban. Kenapa Anda nggak keluarkan ayat-ayat Qur'annya? Hadisnya apa? Prinsip belajarnya. Sekarang, maaf ya, objek pengetahuan bisa banyak. Tapi kan nilai pengetahuan itu ada yang tidak berubah. Caranya begini, cara menghafal ada begini. Cara mendekat gini, cara memahami seperti ada semua ayatnya. Ada turunkan, Anda keluarkan hadisnya, dan Anda dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di Bandung kemarin saya menemui Profesor Sarwono di rumah amal ITB. Saya tanyakan, ada nggak kelas di sini untuk orang-orang Islam? Ada Ustaz. Apa yang dipelajari? Ada akidah, ada akhlak. Saya usulkan pada Anda, dan insya Allah kita siap sama-sama bersinergi. Buka saja kelas sesuai dengan jurusannya. Ada jurusan orang fisika. Kenapa Anda tidak bantu dia dengan mengeluarkan ayat-ayat fisika, hadis-hadis tentang fisika, dan cetak ilmuwan di ahli fisika? Dia tahu ayatnya, tahu hadisnya. Dia biologi, bikin jurusan yang biologi. Kita keluarkan nilainya. Apa ayat-ayat biologi dalam Al-Quran? Apa hadis-hadisnya? Bagaimana prinsipnya? Siapa tokoh-tokoh ahli biologi dalam Islam? Hadirkan, bikin penemuan. Keluarkan. Dan teman-teman insya Allah, ini kita akan launching tanggal 28 nanti. Saya tidak ingin itu jadi hari berkumpul semata kita datang, tidak. Di situ kita akan tunjukkan pada dunia. Kita akan mulai praktekkan menghafal Quran pada qiraah pertama. Kita ingin kirimkan pesan ke dunia. Bahwa kita memang dilahirkan bukan di Arab. Kita memang bukan orang Arab. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mendekat pada Allah dengan mempelajari Al-Quran. Kita akan pelajari, kita akan buat kelas-kelas. Kita ikrarkan pada dunia pada saat itu. Kami akan jadi penghafal Quran. Kami akan kembali pada nilai Quran. Kami akan jadikan kelas-kelas Quran dalam kehidupan. Insya Allah, setelah itu nanti akan dibuka kelas-kelas Quran sesuai dengan profesi-profesi kita. Kita akan relaykan ke setiap tempat. Anda cukup kemudian kumpul di tempat Anda. Kemudian kita sambungkan. Nanti begitu ada kelasnya, di situ kita akan bahas. Anda pengusaha, duduk dengan para pengusaha. Pelajari ayatnya. Bagaimana menjauhi riba. Bagaimana menghadirkan pola dagang yang bagus. Hadirkan, bahas. Dan saya sedang berusaha untuk bisa duduk dengan ustadz-ustadz supaya kita bisa bersinergi. Kalau cuma satu orang capek, kenapa faidahnya? Coba bayangkan, kalau sekarang orang berkelompok-kelompok, untuk apa gitu? Bisa teman-teman di bidang ekonomi, ada Ustadz Syafi Antonio, bagus. Ada Ustadz Farid Luqman, ada Ustadz Irwandi Tirmidzi. Kenapa nggak kumpul bareng-bareng? Hadirkan gini, kemudian minta pendapatnya. Karena nggak mungkin satu orang bisa menguasai seluruhnya. Ini kan, ini Ustadz saya ini loh, Ustadz ini. Kenapa nggak menerima ini? Beda manhaj. Capek kita mau sampai kapan begitu? Ya sudah.
Saya kemarin kunjungan ke Duta Besar Saudi, kita diskusi, dan Masya Allah, ya kita diskusi, ngobrol, tukar canda mata, saya kasih hadiah kitab, buku, beliau kasih hadiah juga yang lainnya. Dan Masya Allah, beliau bertasbih, zikir, dan menariknya, pakai tasbih? Pakai tasbih. Ya biasa, dia gunakan, Masya Allah, saya bilang, luar biasa. Tinggal di sini, di negeri yang sebagian orang mengatakan itu haram, itu bid'ah, dan sebagainya, dia gunakan saja, tenang aja bertasbih. Dan itu biasa-biasa saja gitu. Saya hadiahkan buku. Yang paling menarik ada makna ayat puasa, ada kitab kemudian Al-Majmu', ada makna tahdzir kelas eksekutif. Ya, begitu saya sampaikan ditanya, ini apa? Ini tafsir tentang ayat puasa. Yang ini apa? Ini Al-Majmu', bekal bagi para penuntut ilmu dari Nabi SAW. Yang ini apa? Manhaj. Itu tentang ulama-ulama Indonesia. Syekh. Dan nikmat. Kami di Jawa makan bersama dan sebagainya. Kita akan bertemu lagi. Dan insya Allah bila tidak ada halangan, Kamis depan akan datang ke sini. Alhamdulillah. Jadi kalau kita semua kompak duduk bareng-bareng, kita sampaikan, ini indah. Ya, maka kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para ustadz juga bisa duduk bersinergi baik-baik, jamaahnya juga bisa kompak kita baik-baik, musuh kita cuma satu, setan. Itu aja. Ya, kalau kita bisa baik, insya Allah kita hilangkan dalam kehidupan kita, maka kita menuju Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan insya Allah. Teman-teman sekalian, itu gambaran pelajaran kita, dan saya mohon izin menyampaikan informasi. Mungkin ini menjadi sekian terpenting di antara hal yang bisa kita dengar pada malam hari ini. 1. Tidak usah dicatat. Insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau waktu diberikan, kita sehat dan usia kita masih ada, kita akan seperti kita rencanakan hadirkan hari Al-Qur'an pada hari Ahad tanggal 28 Januari. Waktunya, tolong catat ini, adalah ba'da asar. Ba'da asar. Kita diberikan waktu yang luas sampai ba'da isya, tapi nanti ada rundown acaranya. Dari ba'da asar, kurang lebih sampai ba'da maghrib. Jadi isya'nya kita bisa sholat dan kita bisa dengan tertib kemudian meninggalkan tempat. Tempatnya di Masjid Istiqlal, Jakarta. Jadi 28 Januari. Harinya apa? Ahad. Waktunya kapan? Ba'da asar. Tempatnya di mana? Di Istiqlal. Pertanyaannya, berangkatnya pakai apa? Ya, alhamdulillah, silakan. Mau pakai motor, pakai pesawat, pakai sepeda, silakan. Alhamdulillah, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Enggak semua bisa pakai motor. Ada yang dari Aceh pakai motor, gimana nyampe yang itu kan? Baik, dia yang dekat silakan gunakan sesuai perangkat terbaik. Kami dari sini insya Allah akan berusaha berikhtiar. Mudah-mudahan kita bisa siapkan. Sekarang terkonfirmasi ada 10 bis dan kita coba berusaha untuk menghadirkan sampai 20 bis. Untuk difasilitasi bisa berangkat bersama-sama. Saya dengar dari Bandung juga sudah ada 3 bis, mau ke 4 bis. Saya dengar ada yang mau turun dari kaki Gunung Salak, 160 cm penghafal Quran, mau turun untuk bergabung. Saya dengar ada yang dari Malaysia, saya dengar bahkan ada yang dari tunanetra, dari berbagai penjuru. Maka saya mau tunjukkan kepada Anda, bahwa dari gunung, turun gunung. Dari daerah, datang. Dari yang lumpuh otak, datang. Dari yang kemudian matanya divonis oleh manusia tidak bisa melihat, datang. Dan mereka ahli Al-Quran. Jika Anda ingin berjumpa dengan mereka, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah, silakan Anda bergabung dan kita nanti bersama-sama berkoordinasi. Yang dekat dengan wilayah Bekasi, nanti silakan koordinasi dengan Masjid Al-Ihsan, rahimakumullah. Nanti insyaallah bis itu kita akan coba distribusikan sesuai dengan bagian-bagiannya dengan tetap jalur koordinasi yang sama. Yang kedua, niat kita itu untuk taklim dan tujuan taklim kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sekaligus memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Saya sangat mencintai bangsa ini. Saya cintai negeri saya ini. Saya ingin berbuat sesuatu untuk membuat bangsa kita lebih baik. Dan tidak ada yang terbaik kecuali kita mengamalkan nilai Quran. Karena kita orang Islam. Bagi non-muslim mungkin punya pijakan masing-masing. Kita tidak usah persoalkan. Kalau kita ingin diskusi silahkan. Tapi jangan sampai paksa orang untuk bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Ya, wadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim musaitir. Silahkan diskusi, ingatkan, tapi jangan paksa orang, karena tugas kamu mengingatkan, bukan paksa orang lain. Karena itu kita selaku muslim, kita coba berikan yang terbaik, karena saya yakin Quran mengajarkan semua kebaikan. Silahkan tunjukkan pada saya, di mana di Quran yang tidak baik. Mata Anda ada, pakai lihat yang baik-baik. Telinga Anda, dengar yang baik-baik. Lisan Anda, katakan yang baik-baik. Kalau semua orang Islam mengamalkan isi Quran, maka demi Allah saya katakan, tidak akan ada lagi yang namanya korupsi. Karena tangan kita akan digunakan pada yang baik-baik. Tidak akan lagi ada yang zina, karena mata kita akan dijaga dari perbuatan yang buruk-buruk. Tidak akan lagi ada yang saling cela, saling sudutkan, saling singkirkan, sungkurkan, karena lisan kita hanya akan bicara yang baik-baik. Dan itulah saat-saat terbaik kita umumkan pada dunia, bahwa insya Allah
tahun ini paling minimal ada 100.000 penghafal Quran, ada keluarga ahli Quran, dan kita akan berikrar pada saat itu. Kita tunjukkan pada dunia. Insya Allah dari bumi kita ini, dari negeri yang kita cintai ini akan terpancar cahaya Al-Quran insya Allah pada penjuru dunia. Teman-teman sekalian, bergabung bersama kita nanti ada beberapa duta besar, tokoh dunia, para praktisi dan sebagainya. Mudah-mudahan dari situ memotivasi kita semua. 2. Insya Allah pada saat itu akan dibagikan buku juga, tapi ini barangkali akan sangat terbatas. Karena jumlahnya hanya 10.000 yang kita coba cetak. Ini kita maksimalkan, mudah-mudahan nanti saat dibagikan, nanti akan disesuaikan. Tapi Anda jangan khawatir. Setelah itu kita akan berusaha maksimalkan lagi, ya dengan bersinergi satu dengan yang lainnya. Ya karena itu, pertama, ini buku sekali lagi akan dibagi sebanyak 10.000 eksemplar pada saat itu, dan dibagikan barangkali nanti pada waktu yang ditentukan sesuai dengan arahan-arahan dari panitia. Tolong nanti dengan tertib Anda dapatkan ini. Jikapun belum mampu mendapatinya, nanti ada sesi yang lainnya untuk Anda dapatkan. Ada program mungkin wakaf, ada tersinergikan nanti untuk biaya cetak dan sebagainya. Tapi nanti hal yang lain. Saya prinsipnya kalau bisa saya kemudian bagi dengan diri saya bagikan hal yang bisa saya maksimalkan. Tapi kalau kita bisa bersama-sama, seperti ada kotak-kotak, kalau di sini saya tidak pernah menyarankan Anda. Saya nggak pernah pergi ke satu tempat untuk minta infak dan sebagainya. Tidak. Saya bisa atasi, saya kerjakan sendiri. Ini pun semua untuk masjid, silakan cek. Tanyakan pada penduduk masjid di sini, warga di sini. Adakah seorang ahli hidayat meminta sesuatu? Kalla. Apa yang Anda titipkan di situ, kami wujudkan di sekolah. Itu kalau Anda, kenapa kita nggak buka? Kita ingin berikan kabar gembira, kejutan Anda di akhirat nanti. Mungkin setiap rupiah yang Anda masukkan ke situ, itulah amal yang bisa mengantarkan Anda ke surga. Itu kami buatkan sekolah, itu sekolah ahli Quran. Ya, ada lagi yang lainnya, ada tenda, ada macam-macam dan sebagainya. Itu berputar untuk Anda sendiri. Ya, dan alhamdulillah kemarin kotak yang sana ada yang berminat rupanya. Masuk dia malam-malam hari, buka gemboknya, ambil isinya. Ya, tapi kita berikan kabar gembira untuk dia. Mohon maaf, kamu kurang tepat mengerjakan itu, hanya merugikan diri sendiri. Di saya memberikan pesan ya, orang yang senang dengan kotak masjid, dia cuma merugikan diri sendiri. Dan dosanya banyak banget. Niatnya sudah salah, cara masuknya salah, mencurinya sudah salah, dan dia mencuri hak semua orang Islam yang ada di masjid. Berapa banyak orang Islam yang ada di situ? Jadi kalau uang sekolah dia ambil, berarti dia telah mengambil sebagian hak anak sekolah, pekerja sekolah, dan masa depan mereka. Kalau dia mengambil uang umat, berarti semua umat yang berpotensi ibadah di sini diambil sama dia. Harusnya buat karpet, diambil sama dia. Berapa dosa terkumpul pada dirinya. Karena itu kita bantu tobat, mudah-mudahan ada kebaikan, dan kita tunjukkan apa yang dia ambil, ternyata bukan berkurang, tapi bertambah. Tapi bertambah. Silakan cek, kita tunjukkan, ayo kita isi kembali itu, supaya penuh lagi. Supaya dia sadar bahwa apa yang dia ambil ternyata masih kurang. Ya, ternyata berlebih, bukan berkurang. Ya, insya Allah teman-teman sekalian, mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Kemudian, mushaf, kita akan cetak lagi. Alhamdulillah, kita ada rezeki terkumpul, kita cetak lagi 5.000 lagi. Nanti kita bagikan juga, tapi tidak di waktu ini. Karena waktunya sangat mepet, percetakan butuh waktu lagi. Kita akan cetak 5.000 lagi. Dan saya mintakan mulai malam ini untuk besok yang donasi untuk mushaf, tolong ditutup dulu. Arahkan aja kepada yang lebih membutuhkan lagi. Ya, kalau saya sifatnya ada yang dikerjakan, silahkan. Kalau sudah. Ya, tutup dulu saja. Sudah selesai. Kalaupun nanti ada yang tambah, kita akan arahkan ke buku. Ya, karena ini lebih gabungan antara menghafal dengan simulasi mushafnya. Nanti kita akan gabungkan. Insya Allah, sekitar Maret, mushafnya akan dibagi lagi. Buku sudah ada. Dan yang ketiga, kita akan buka kelas nanti yang direlay dengan program khusus di Ahyar TV. Kalau ini sudah ada pegangan, nanti akan ada program khusus menggunakan buku ini. Langsung dari bimbingan untuk kita semuanya. Paham sampai sini? Jelas insya Allah? Baik, saya kira kita cukupkan dulu karena ada beberapa koordinasi yang harus kami sampaikan hari ini. Bagi Anda yang tinggal di Lombok, insya Allah besok kami ada di Lombok dan kita berjumpa besok insya Allah dalam Tabligh Akbar di Islamic Center, dan teman-teman bisa terhubung dengan Ahyar TV untuk bisa terhubung dengan acara dimaksud insya Allah. Mohon maaf saya belum bisa menjawab beberapa pertanyaan ini untuk disampaikan pada kami. Nanti dalam kesempatan yang lain kita coba sampaikan kembali. Terima kasih. Tadi saya dengar ada yang datang dari jauh juga. Ada yang dari Padang, ada dari Pandeglang, dari beberapa tempat. Semoga Allah mudahkan dan berikan yang terbaik untuk kehidupan Anda insyaAllah. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.